Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-17, yaitu perintah untuk bersedekah, zakat wajib, dan juga infak sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-267, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tatayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi'akhidihi illa in tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, ya infakkanlah atau nafkahkanlah, ya min thayyibati ma kasabtum, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan juga sebagian dari apa yang kami keluarkan, ya Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi untukmu, ya. Fala dikatakan fala tatayammamul khabisa minhu mimma, ya, wala tatayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi'akhidihi illa in tughmidu fi, ya, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Fa'lamu, dan ketahuilah, wa'lamu, ya, annallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, ya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berinfak, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diambil dari usahanya, dari pekerjaannya, dari gajinya, dari pendapatannya, ya. Kemudian selain itu juga, ya, hendaknya juga menafkahkan atau menginfakkan juga segala sesuatu yang mimma akhrajna lakum minal ard, yang Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan dari perut bumi, ya, misalnya dari bumi juga gitu, ya, misalnya barang tambang, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Di situ ada unsur, ya, anfiku, artinya ya infak gitu, ya. Infak nanti kalau untuk keluarga namanya nanti adalah untuk keluarga, dan juga untuk orang yang di bawah tanggungan kita itu namanya adalah nafkah gitu, ya. Kemudian fala tatayammamul khabisa, dan jangan kamu memilih, ya, yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, kamu infakkan. Jadi jangan sampai kita itu menginfakkan sesuatu yang buruk yang kita sendiri tidak suka gitu, ya. Misalnya hasil pertanian misalnya gitu, ya. Kemudian yang bagus-bagus kita jual atau kita makan, sementara yang buruk itu kita sedekahkan ke orang lain. Maka ini tidak boleh gitu, ya. Demikian juga mungkin pakaian yang nggak bagus dikasih ke orang lain, yang bagus buat sendiri, atau mungkin dijual dan lain sebagainya gitu, ya. Maka tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang tidak baik, karena tadi katakan minat thayyibat, yang baik-baik, artinya yang memang yang layak, yang bagus, yang terbaik yang kita nafkahkan. Jadi infak kita sebaiknya infak yang memang yang terbaik. Wa'lamu, dan ketahuilah, innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, ya, lagi maha terpuji. Maknanya Allah itu kaya sebenarnya. Bukan sebenarnya, Allah itu memang maha kaya gitu, ya, sehingga tidak butuh adanya infak dari manusia. Ya, infak yang ada pada diri manusia sejatinya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian ayat ini diperkuat oleh hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana dikatakan, ya, anfik wa anfi awan fahi, ya, au andahi ya, wala tukhassi fayuhsillahu alaika wala tu'i fayu'illahu alaik, ya. Infakkanlah hartamu, anfiki, ya, dan janganlah kau menghitung-hitungnya, ya, kemudian menyimpan tanpa mau mensedekahkannya. Jika tidak, ya, wala tuhsi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan barokah rizki tersebut, ya. Wala tu'i fayu'illahu alaik, dan jangan pula, ya, menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Kita fokuskan kepada anfiki, ya, artinya
kita diperintahkan untuk berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dari harta kita diperintahkan untuk infak ya, dan tidak boleh menghitung-hitung infak itu sudah infak berapa, sudah ini berapa, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keberkahan pada harta yang diinfakkan ya. Jadi diinfakkan, disedekahkan, termasuk juga dibayar zakatnya. Sebagaimana kita pahami bahwa yang namanya sedekah itu adalah sedekah wajib dan juga sedekah sunnah. Sedekah wajib itu adalah dalam bentuk zakat, sementara sedekah sunnah itu dalam bentuk infak, kemudian sodakoh ya, kemudian nanti wakaf ya, kemudian hibah dan lain sebagainya ya. Merujuk kepada ayat dan hadis terkait dengan infak ya, terkait dengan apa, kita itu diperintahkan untuk menunaikan zakat, menyedekahkan ya, sedekah dengan harta kita, infak dengan harta kita, maka bisa diambil beberapa kesimpulan ya, ataupun faedah dari ayat dan hadis ini. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mereka menginfakkan harta dari hasil usahanya yang halal dan baik ya. Maknanya bahwa infak yang kita keluarkan atau sedekah yang kita lakukan itu diambil dari harta-harta yang baik ya. Jadi bukan harta yang hasilnya dari mungkin yang buruk, apalagi sampai yang haram. Naudzubillahi min dzalik ya. Kemudian yang kedua, syariat sedekah dalam bentuk zakat yang wajib dan infak yang sunnah dari segala yang ada dan tumbuh di muka bumi seperti bahan tambang dan juga segala jenis pertanian, peternakan dan yang lainnya. Jadi kita diperintahkan untuk berzakat, menunaikan zakat pada benda-benda yang sudah ditentukan, kemudian bersedekah secara umum dan juga berinfak ya, dengan menggunakan harta ya dari hasil pertanian, hasil tambang dan usaha-usaha yang baik lainnya ya. Kemudian yang ketiga, larangan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang buruk ya, di mana kita sendiri tidak menyukainya. Ya, jadi kita dilarang untuk bersedekah dengan harta yang buruk, yang tidak baik, yang kita itu tidak suka. Misalnya kita mau sedekah beras, ya belinya beras yang tidak bagus. Ya, kita mau sedekah kurma, kurmanya yang tidak bagus, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, demikian juga dilarang ya menyimpan harta tanpa mengeluarkan sedekahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi hendaknya ketika kita menyimpan harta, ya sebagiannya, terutama nanti yang wajib, ya zakatnya itu dikeluarkan, kemudian sedekahnya juga kita bisa tunaikan ya. Kemudian yang berikutnya, Allah Maha Kaya karena sebagai pemilik tunggal alam semesta, maka segala pujian hanya baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha ghaniyul hamid. Ghani, Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan kekayaan dari makhluknya. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, salah satu dari hikmah berinfak adalah keberkahan pada harta tersebut ya. Artinya ketika kita sedekah, kemudian zakat, kemudian infak gitu ya, ketika itu ditunaikan, maka sejatinya itu akan menambah harta kita dan juga menambah dari keberkahan harta kita tersebut ya. Nah, mari bersama-sama kita menunaikan salah satu dari syariat Islam, yaitu mulai dari zakat yang wajib, kemudian sedekah yang sunnah, kemudian juga nafkah ya, agar harta kita itu menjadi menjadi bertambah dan menjadi berkah ya, karena itu adalah salah sesuatu bagian dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ya. Zakat dan sedekah yang kita tunaikan, sekali lagi, itu akan menambahkan harta dan juga keberkahan dari diri kita, dari hidup kita, dari harta kita, dan dari semua yang ada dalam kehidupan umat manusia. Demikian, wallahu a'lam bishawab, syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.